Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompovan Video. Oke, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng juga supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Halo guys, seperti biasa saya akan berkongsi tentang base entry yang berpotensi. Maksudnya siapa yang ada belajar dengan saya supply and demand, teknik ataupun teknik supply and demand, dorang akan tahu apa base entry yang berpotensi. Jadi base entry kamu akan tahu, sedia maklum yang kita ada dua base entry, yaitu sell dan buy ya. Buy dan satu lagi swap zone. Oke. So kamu sedia maklum bahwa base entry kita terbagi kepada tiga, yaitu base untuk sell, base untuk buy, dan base untuk swap zone. Oke, so ini kamu kena ingat. Jadi kalau kamu belum tahu tentang base entry, ini adalah basic ya. Kalau kamu belum tahu tentang base entry sell, buy, dan swap zone, kamu tidak dapat menguasai 100% perkongsian saya untuk kali ini. Apapun kamu boleh just follow, stay di video ini dan kamu boleh kaji secara pelan-pelan. Oke. So, saya akan tunjukkan base yang berpotensi. Oke, di mana titik point atau level entry untuk kita mencari base. Oke. So, seperti ini contohnya kita berada dalam keadaan uptrend dan akhirnya price membuat seperti ini. Jadi, price berhenti di sini. Di mana perlu kita cari setup. So first kali kita kena cari setup untuk QM. Oke, so kita ambil di area sini. Jadi di area sini kita gunakan ataupun kita akan cari base yang berpotensi. Jadi memandangkan base level entry kita, LE kita ini telah di break. Jadi kita kena menggunakan base yang ketiga, yaitu swap zone. Oke. So di sini saya tulis sell, buy, ini buy ya, B, dan swap zone. Oke, bukan supply zone nah, ini adalah swap zone. Kamu kan ingat. Jadi apabila berlaku seperti ini, price daripada atas, daripada bawah membuat penurunan, kita ada supply zone di sini dan price membuat penurunan, akhirnya price naik ke atas dan price membuat penurunan, membreak kita punya higher low. Ini adalah HL lah, higher low. Jadi kita akan expect price akan membuat kenaikan di area sini dan mengambil kita punya entry QML. Oke, QML level kita. QML ini adalah level entry kita dan disinilah tempat kita cari base yang berpotensi. Oke, so swap zone. Ini adalah base untuk swap zone. Oke, so kita expect price akan membuat penurunan ataupun membuat sell. Jadi kita ambil base level entry kita dengan menggunakan base untuk swap zone sell. Oke, so siapa yang ada ambil kelas dengan saya itu dorang akan paham lah. Jadi di area sini ya tempat kita cari base yang berpotensi. So di area sini banyak base yang banyak base untuk sell dan buy untuk swap zone, tapi area sini adalah tempat yang berpotensi. Oke, ini yang pertama. Contohnya yang kedua, contohnya kita daripada downtrend, price membuat penurunan dan buat kenaikan dan buat penurunan sedikit. Jadi price berhenti di sini. Jadi di mana kawasan base entry kita yang berpotensi. Oke, first kali kita ada downtrend, kita boleh ambil price di sini dan kita boleh ambil price di area sini. So ini adalah level entry kita. Oke, ini adalah level entry kita. Di sini kita boleh cari base untuk swap zone buy. Dan di sini kita boleh cari level entry kita ataupun base untuk swap zone buy. Oke. Ini base untuk swap zone buy. Ini adalah base untuk swap zone buy. So,
di area sini ataupun poin di area sini ataupun di demand zone kita ini dan supply zone kita di sini tempat kita cari base yang berpotensi. So itu kamu kena ingat bukan semua tempat kita boleh letak ataupun kita boleh ambil base untuk kita entry ya. Itu kamu kena ingat. Dan akhirnya price mengambil dan membuat penurunan di area sini. Oke. So, perlukah kita entry di bagian sini? Perlukah kita entry? Sini kita wajib entry tapi lot yang kecil, contohnya 10 sen USD contoh, oke? Dan kalau price masih membuat kenaikan, kita boleh entry sini lot yang besar, contohnya satu lot, oke, lot 1 USD. Dan apabila price membuat penurunan, kita boleh buat sell stop di area sini ya. Boleh buat sell stop untuk layer kamu, oke? Layer sell stop. Dan akhirnya price membuat penurunan dan kita punya entry semua trigger dan kita boleh expect price sampai di mana, di area sini, dan sinilah TP kita, oke? So kita punya base entry yang berpotensi berada di area sini. Oke, so itu nanti kita akan tengok macam mana di dalam chart. Oke, jadi saya harap kamu paham Saya harap kamu paham macam mana cara kita untuk mencari base entry kita yang berpotensi. Oke, so saya ulang lagi. Kita kena cari di setup yang ada kita punya base entry, mestilah kita ambil di keadaan ataupun dalam keadaan yang kita ada setup. Kalau kita punya base entry itu tiada setup, so itu bukan bermaksud base yang tidak bagus dan tidak bermaksud base yang bagus. Tapi kalau boleh kita usahakan kita mau mencari base di kawasan yang ada setup ataupun yang berlaku price action. Oke, so untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chart sebab di dalam chart itu lebih jelas. Oke, so kamu just ingat ini ya, just ingat ini. Oke, so saya screenshot dulu. Sekarang kita berada di dalam PXAUSD ataupun gold. Oke, so kita akan tengok. First kali kita akan cari base yang berpotensi seperti Quasimodo dan price action yang seterusnya. Jadi kalau kamu belum belajar price action, kamu boleh tekan link di atas untuk belajar cara untuk mengenal pasti price action. Oke, di mana base yang berpotensi, base yang berpotensi. Oke, so di sini adalah base yang berpotensi, base untuk buy. Oke, di area sini satu, kita cari dulu saya tandakan dulu, baru saya akan jelaskan. Kedua, oke, dan so di sini ketiga, di area sini yang ketiga base untuk swap zone, dan yang keempat kita tanda dulu oke, di sini ini adalah base yang keempat. Dan base yang kelima berada di area sini. Siapa? Baca market dulu. Oke. 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 So, price yang di area sini. Oke, so kita ada base yang berpotensi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita tidak ambil base di area sini? Sebab di base di area sini adalah base yang tidak berpotensi. Oke. So saya akan tulis di sini base yang berpotensi. Kita akan tengok base yang berpotensi. Kenapa saya ambil base seperti ini? Oke. So kita kena baca market dulu. Baca market daripada sini. Oke, price membuat penurunan. Apa yang pasti price berada dalam keadaan uptrend. Oke. So kita just buat buy, tidak buat sell. So price membuat penurunan di sini dan mantul naik ke atas.
dan akhirnya price mengambil kita punya base entry di area sini. So berlaku satu setup break and retest untuk buy. So betul kita boleh entry di mana-mana saja janji masuk di dalam base. So ini sebenarnya saya ada buat analisis minggu lalu punya, kamu boleh tengok weekly analisis yang minggu lalu punya. Oke. Dan kita boleh juga expect di sini. Kenapa saya ambil expect? Kenapa saya cakap base ini berpotensi? So ini adalah swap zone. Kita expect price akan membuat buy dan kita ambil base untuk sell. Ya, sama juga dengan sini. Kita sini bukan swap zone, jadi kita expect price akan membuat buy ataupun membuat kenaikan. Jadi kita ambil base untuk buy di area sini. Oke. Dan di sini juga berlaku break and retest setup, dan di sini juga lah kita punya kelingking kiri ataupun root base. Jadi kita trigger berapa kali? 1 2. So kita profit 2 kali dan yang kedua kali akhirnya price tembus sampai di area sini sebanyak 280 pips. Oke, 280 pips sebanyak berapa candlestick? Sebanyak 24 candlestick dalam masa satu hari lah. Dan akhirnya price membuat penurunan. Oke, price membuat penurunan. So ini yang di area sini kenapa price naik ke atas? Di sini price saya sudah beritahu yang kita boleh expect price akan membuat kenaikan di area sini ya. Kita masih dalam keadaan buy, betul lah. Kita masih dalam keadaan buy, jadi kita expect price akan membuat kenaikan di sini. Dan kita ambil base apa? Base untuk sell. So kita ada base untuk sell di area sini. Nah, di area sini base kita untuk sell dan inilah base untuk swap zone. Oke. Dan akhirnya price mantul, price mengambil lah. Price membuat penurunan, mengambil kita punya base entry. Base entry kita di sini masuk dalam base dan akhirnya price naik sekejap saja. Dan di sini kita ada base juga untuk swap zone. Base swap zone di area sini. Dan kita expect price akan membuat penurunan di area sini sebab price sudah naik dan kita ada satu base di sini masuk M30. Kita boleh nampak lebih jelas kita ada demand zone kita dan akhirnya price mantul naik ke atas. So kita ada demand zone dan kita expect price akan buat penurunan. Jadi price membuat penurunan sampai di mana? So kita tidak entry sell di sini ya. Kita just imagine saja sebab kita mesti membuat buy, oke. Dan price terus mantul membuat penurunan dan kita punya root base di sini telah di break Price telah di break di area sini ya. Ini kita punya base telah di break. Kita tarik balik. Oke, price telah di break. So ini adalah breakout. Kalau kamu nampak price ini breakout. Jadi apabila breakout, kita expect price akan membuat penurunan. Jadi di mana tempat kita entry adalah di kawasan root base ini. Oke, kawasan root base. Ini base. So mula-mula sebelum price membreak, ini adalah kawasan untuk kita membuat buy, betul kan? Jadi apabila price telah membreak, itu berlaku swap zone. Jadi kita akan entry sell. So kita entry 1 di area sini. So kita profit, kita entry 2, kita profit. So kita expect price akan membuat penurunan terus. Oke. Jadi base yang sesuai ini adalah base yang berpotensi. So kamu nampak base berpotensi dan di sini base berpotensi. So price memberi kita profit yang banyak. Di area sini base berpotensi banyak 2 kali kita profit dan di sini juga base berpotensi tapi kita sama sekali dilarang untuk membuat sell. Jadi kita just nampak nih. Kita just nampak tapi kita tidak entry sebab kita expect price akan naik sekejap dan kita expect price akan buat retest dan akhirnya kita kena stop loss. Kita kena stop loss di area sini. Oke, kita kena stop loss di area sini dan price naik sedikit. Di situ baru kita close order walaupun kita loss tapi sekurang-kurangnya tidaklah kena loss, betul lah kan? Oke, kalau kamu punya stop loss di sini
ataupun di area sini, so kamu boleh close. Jadi kalau saya sudah kena stop loss, jadi tidak ada harapan. So price terus tembus dan di sini baru kita boleh membuat profit. Kayak begitu ah. Jadi itulah cara kita untuk membuat ataupun mencari base yang berpotensi. Oke, base yang berpotensi. Sebenarnya base nih banyak. Kalau kita mau cari base nih, contohnya di sini kita ada base drop, base rally. Drop, base rally ini kan sebenarnya kita beli expect price akan naik. Tapi kamu kena ingat bahwa price kalau kita masuk dalam M30, kita punya base ini telah di break. Jadi apabila kita punya base telah di break, sepatutnya kita berada dalam keadaan swap zone. Oke. So, apabila kita berada dalam keadaan swap zone, kita punya base bukan lagi untuk buy tapi untuk sell. Oke. Tapi memandangkan kita berada dalam uptrend, kita sama sekali tidak boleh membuat sell. Tidak boleh membuat sell walaupun price terus tembus. Kita sama sekali tidak boleh membuat sell. Kita just tunggu di sini dan kita kena stop loss. Boleh saja kamu terus membuat sell boleh, tapi kamu kena hati-hatilah. Kadang-kadang price sampai sini price tidak akan membuat penurunan, tapi kebiasaannya price akan tembus naik ke atas, membuat double top baru price turun. So kalau double top kita boleh membuat sell. So kita kena tengok price action, kena tengok price action saja. Oke. So sekarang sudah jam 9 dan di area sini adalah satu agresif candlestick lah sekarang nih, musim candlestick. Masa untuk price membuat agresif. So di area sini kenapa kita bilang berpotensi? Sebab apa? Di area sini sekarang kita sudah berada dalam keadaan sell dan di sini berlaku satu BNR dan akhirnya price mengambil kita punya order di sini dan price membuat penurunan, price naik lagi. Kita tidak boleh expect price sangat jauh sebab kita ada root base di area sini sekiranya terjadi ya. Oke, so price sampai di sini, price naik atas lagi, jadi di area sini kita telah di break. Oke, price telah membreak kita punya top zone yang supply zone yang sekarang nih. Jadi akhirnya kita tidak boleh membuat sell, kita tunggu price sampai di sini. Tapi price tidak sampai, so kita tidak boleh entry, kita tidak boleh buat entry karena price membuat penurunan sampai di sini dan baru kita boleh membuat buy. Sebab di area sini sudah sampai masa untuk price membuat ini adalah root untuk buy. So yang ini adalah petunjuk bahwa price sampai di sini saja dan di sinilah kawasan kita entry. Dan entry buy turun, sini ada flag dan akhirnya kita sampai di sini dan kita apabila sampai di root sini, root base, kita masih expect price membuat sell sampai di mana? Sampai di area sini saja. Masih sampai di area sini. Oke, masih sampai di area sini. Kalau price sudah membreak ini berarti kita akan teruskan dengan trend yang downtrend lah begitu. So sangat simple lah, kita mesti baca market lah. Oke, so saya expect sekarang ini price hari Jumat kan hari ini. Saya expect price akan turun sampai sini. Price akan turun sampai sini dan kita akan close order. Kita akan close order kemungkinan besar sampai di area sini. Kita tengok traffic light yang pertama, traffic light yang kedua. Oke, so ini dua lah tempat kita ambil take profit. So kita daripada sini kita ambil take profit sampai di area sini. Contohnya kalau di sini kita entry daripada base nih ya, kita sudah profit sebanyak 149. Oke, so begitulah cara untuk mencari base entry yang berpotensi. Jadi kalau kamu berminat untuk belajar, kamu just ambil nomor saya, WhatsApp saya atau antar Telegram, kamu beritahu yang kamu mau belajar tentang supply and demand trading. Oke, so dalam supply and demand tuh kita ada 20 syllabus, 20 pelajaran, 15 untuk basic dan 5 untuk pro master. Oke, so kalau kamu mau berminat untuk belajar forex trading, kamu boleh klik saya punya
uh, link di description. Kamu boleh buka account. Kalau kamu mau support video saya, kamu boleh buat account, link di description, dan kamu boleh open account under saya. Oke, so sampai di sini ya video untuk kali ini. Saya harap video ini membantu kamu macam mana cara kita untuk mencari base entry yang berpotensi. Oke, so daripada saya Bob Rompuan, kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya. Bye.